Assalamualaikum, hai teman-teman, kembali lagi di Unifa Channel. Terima kasih ya udah klik video ini. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel aku ucapin selamat datang dan salam kenal buat semuanya ya. Alhamdulillah, karena udah di awal bulan lagi, saatnya bikin budget plan buat bulan Mei. Tapi sebelumnya aku akan evaluasi dulu penggunaan budget di bulan April kemarin. Karena meski budget yang aku tentukan hampir sama di tiap bulannya, tapi untuk penggunaan budget sendiri bisa berubah sesuai kebutuhan, terutama untuk pos-pos yang masuk di tabel pengeluaran tidak tetap ya teman-teman. Di bulan April kemarin untuk pengeluaran lumayan banyak, sebagian pos terpakai sesuai budgetnya seperti pos belanja mingguan. Ini tuh nggak ada sisa dari minggu pertama sampai minggu ketiga. Sementara untuk pos belanja minggu keempat, ini masih ada sisa 40.000. Untuk stok belanja di minggu keempat ini memang nggak terlalu banyak, karena biasanya pas hari lebaran, kita itu ngumpul di rumah ibu, bikin acara bareng keluarga, dan juga seringnya beli makanan di luar yang untuk budgetnya itu memang sudah ada dari budget sinking fund dana hari lebaran. Untuk pos belanja bulanan juga udah kosong dan ini lanjut aku catat di tabel. Kalau biasanya sering ada sisa dari pos belanja mingguan, untuk di bulan April ini tuh terpakai semua budgetnya ya teman-teman, karena kebutuhan pas puasa memang lebih banyak buat beli takjil juga, yang memang tidak ada persiapan budget khusus selama bulan Ramadan. Lanjut untuk pos gas dan galon, ini masih ada sisa 6.000 dari budget 100.000 di tiap bulannya, yang sampai saat ini tuh masih cukup aja untuk kebutuhan di keluargaku. Lanjut aku catat dulu. Dan untuk pos berikutnya ini juga udah banyak yang terpakai semua budgetnya, termasuk juga untuk pos keperluan pribadi. Untuk pos fund ini juga udah kosong, nggak ada sisa, dan pos yang terakhir ada dana tak terduga juga terpakai budgetnya. Dan dari pos pengeluaran tetap ada pos dana servis dan juga pos dana kesehatan, itu juga budgetnya udah kosong, terpakai semua. Dan untuk pos lainnya seperti pos sinking fund, ini baru aku update kemarin ya teman-teman. Jadi dari pos-pos pengeluaran tetap tidak ada sisa. Dan untuk dua pos yang terakhir ada dana sosial, ini juga udah kosong. Ada sisa ini dari, sebenarnya bukan sisa ya teman-teman, ini tuh untuk pos iuran tuh sebenarnya kan selama puasa dan lebaran itu kan acara rutinnya tuh libur, tapi aku tuh lupa, jadi kan aku tetepin budgetnya ya. Jadi ini tuh budgetnya tetap utuh, dan kali ini tuh aku nggak akan tambah ke budget sisa dana sosial, tapi aku akan tambahkan aja nanti buat isi saving challenge. Karena kan untuk sisa budget di bulan April nggak terlalu besar, jadi aku tambah aja dari pos iuran tadi. Alhamdulillah meski sebagian besar pos terpakai semua budgetnya, tapi nggak sampai over budget. Jadi untuk pengeluaran bulanan itu masih aman. Justru ada sedikit over budget pada penggunaan dana hari lebaran. Dari target 1.800.000 yang aku buat, ada sedikit pembengkakan budget, tapi masih aman karena ada penambahan dari extra income. Insya Allah nanti untuk target di hari lebaran 2024 aku akan buat sedikit kenaikan dari target sebelumnya. Dan untuk total keseluruhan budget terpakai itu ada sebesar 1.654.000 dan sisanya sebesar 46.000. Selesai evaluasi, seluruh pos udah kembali kosong ya, siap diisi buat budgeting bulan Mei. Untuk sisanya ini aku akan simpan ke toples. Tadi kan ada 46.000 dari sisa pos pengeluaran tidak tetap, dan juga ada tambahan 50.000 dari pos iuran. Aku akan simpan dulu ke toples buat dana jaga-jaga, baru nanti di akhir bulan bisa diisi untuk saving challenge jika budgetnya emang nggak terpakai. Jadi biasanya memang nggak langsung aku masukkan ke tabungan ya untuk sisa budget bulanan ini, tapi aku buat dana jaga-jaga dulu jika memang ada keperluan yang lebih mendesak.
Alhamdulillah aku udah selesai evaluasi budgeting April. Evaluasi jadi bagian penting dari budgeting. Kita bisa tahu penggunaan budget di setiap pos, dan juga bisa tahu jika ada pos yang over budget. Jadi kita bisa memperbaiki di budgeting berikutnya. Lanjut, aku akan bikin budget plan bulan Mei, membuat rencana anggaran yang sesuai dengan income dan kebutuhan di keluargaku, yang tentunya akan mempermudah saat mengatur uang sesuai posnya masing-masing nanti di dompet pintar ya teman-teman. Dan sebelum lanjut, aku mau sapa-sapa dulu. Apa kabar teman-teman, bunda-bunda? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Semoga selalu sehat dan juga bahagia. Semoga diberikan rezeki yang berkah dan juga dilancarkan untuk setiap aktivitasnya. Dan jika ada yang lagi sakit, tetap semangat. Semoga lekas sembuh dan bisa sehat kembali. Amin. Buat teman-teman yang baru hadir di channel aku, perkenalkan ya, di sini aku suka sharing tentang budgeting. Aku mengatur keuangan dari penghasilan harian suami dengan metode budgeting bulanan dengan kondisi untuk 2 orang dewasa. Jadi untuk penghasilan bisa tidak tentu di tiap bulannya. Ada juga sebenarnya extra income, tapi sengaja nggak ikut dikelola di budgeting bulanan ya. Biasanya dari extra income buat kebutuhan yang tidak tercatat di budgeting bulanan, seperti untuk uang pegangan suami dan istri, untuk budget ngasih ke orang tua, atau untuk kebutuhan lainnya. Semoga apa yang aku share ini bisa bermanfaat dan bisa nambah semangat buat kita sama-sama belajar budgeting ya teman-teman. Dan kali ini untuk budgeting bulan Mei, alhamdulillah ada income sebesar 3 juta. Meski sempat tutup untuk beberapa hari pas lebaran, tapi hasil usaha toko pas mendekati lebaran kemarin cukup ramai. Jadi untuk income bisa ada sedikit kenaikan dari bulan sebelumnya. Lanjut, seperti biasa aku akan bagi untuk beberapa pos dari pengeluaran tidak tetap dan juga untuk pos dari pengeluaran tetap. Untuk kategorinya sebenarnya juga masih sama, hanya budget dari beberapa pos aja yang mungkin nanti akan ada aku tambah menyesuaikan dengan adanya kenaikan pada income ya teman-teman. Untuk aku pribadi, aku tentukan dulu untuk budget dari pos-pos kebutuhan, baru untuk pos tabungan dan kebutuhan lainnya. Tapi tetap ya, semua aku sesuaikan dengan kebutuhan dan besarnya income. Diatur supaya tetap bisa memiliki porsi yang pas buat isi tabungan dan juga untuk kebutuhan. Kategori pertama ada pos belanja mingguan, aku bagi ke 4 pos dan masing-masing budgetnya 150.000. Penetapan besarnya budget ini sesuai kebutuhan dan kondisi keluargaku ya teman-teman. Jadi tidak bisa disamakan untuk kebutuhan keluarga lainnya yang mungkin dengan budget ini bisa lebih atau dirasa kurang. Jadi semua tergantung kebutuhan dan kondisi masing-masing. Untuk pos belanja bulanan masih tetap 330.000, untuk gas dan galon 100.000, listrik 100.000, pulsa 120.000, lanjut BBM 100.000. Ini dengan kondisi tempat usaha kita nggak terlalu jauh dari rumah. Untuk pos keperluan pribadi 100.000, kategori fun kali ini aku naikkan jadi 250.000. Terakhir ada dana tak terduga dengan budget 50.000. Dan untuk total keseluruhan budget dari pos-pos pengeluaran tidak tetap di bulan Mei ini ada sebesar 1.750.000. Jika ditanya untuk semua budget yang aku tentukan ini apakah udah cukup, insya Allah masih cukup, dan sambil terus belajar dicukupkan dan juga disyukuri ya teman-teman. Seperti ada 2 pilihan, memilih belajar mengatur supaya cukup dari income yang didapat atau berusaha meningkatkan kenaikan pada income ya teman-teman. Untuk budget yang terpakai dan sisa akan diisi pas evaluasi akhir bulan nanti. Untuk pos pengeluaran tidak tetap udah tercatat semua. Lanjut aku akan catat untuk budget dari pos pengeluaran tetap.
Sebenarnya membuat budgeting di tiap bulannya seperti ini bisa menjadi kebiasaan yang berdampak baik pada kondisi finansial kita ya teman-teman. Meski untuk income keluargaku nggak tentu di tiap bulannya, tapi dengan belajar mengatur keuangan bisa sangat bermanfaat karena kita bisa benar-benar tahu kondisi keuangan dan bisa mengatur secara real sesuai dengan kebutuhan dan income yang kita terima. Untuk kategori dari pos pengeluaran tetap ini juga masih sama aja. Ada beberapa pos tabungan. Yang pertama ada tabungan modal. Kali ini budgetnya 100.000 untuk investasi 100.000. Ini investasi sederhana dari ibu rumah tangga yang biasanya aku alokasikan dalam bentuk emas atau logam mulia. Lanjut ada dana darurat itu 100.000. Pos ini penting dan harus ada untuk situasi darurat yang tidak terduga ya teman-teman. Lanjut dana servis 50.000, dana kesehatan 50.000. Untuk pos sinking fund kali ini budgetnya 500.000. Untuk dana sosial ini kategori giving untuk berbagi budgetnya 300.000 dan untuk iuran 50.000. Dan untuk total budget keseluruhan itu sebesar 1.250.000. Untuk budget dari pos tabungan ini juga bisa berubah menyesuaikan dengan income yang juga tidak tentu di tiap bulannya. Kecuali untuk tabungan dana darurat yang biasanya tetap diprioritaskan dan diusahakan bisa keisi dengan budget yang sama di tiap bulannya. Lanjut untuk pos sinking fund dari budget 500.000, aku akan bagi untuk beberapa kategori lagi. Sengaja untuk tabungan sinking fund ini aku tentukan target jumlah yang dibutuhkan. Kategori yang pertama ada dana hari lebaran untuk 2024 nanti, tapi karena aku belum bikin trackernya, jadi aku kosongin dulu untuk targetnya ya teman-teman. Lanjut untuk renov rumah itu targetnya 5 juta dengan rencana nabung 200.000 di tiap bulannya. Untuk dana kurban targetnya 3 juta dengan nabung dalam waktu sekitar 1 tahunan. Dan terakhir ada dana liburan itu targetnya 1 juta, tapi nabungnya ini dibuat santai karena harus menyesuaikan dengan income juga ya teman-teman. Dan aku udah selesai catat untuk semua kategori pos dari pengeluaran tetap, dari pengeluaran tidak tetap, dan juga dari kategori sinking fund. Alhamdulillah karena budgetnya udah ditentukan juga untuk setiap pos. Semoga dalam proses penggunaannya itu bisa sesuai dan juga kedepannya tetap bisa konsisten untuk bisa nambah isi tabungan. Buat teman-teman semoga juga dilancarkan budgetingnya, semoga kondisi finansial kita bisa lebih baik kedepannya, amin. Dan nanti tinggal atur income sesuai budget yang udah ditentukan tadi ke posnya di dompet pintar. Insya Allah aku akan share di video berikutnya ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang masih baru mulai bikin budgeting, semangat ya. Kita sama-sama belajar mengatur keuangan rumah tangga. Mungkin nggak langsung berhasil, mungkin nggak langsung terlihat hasilnya, tapi semua ada prosesnya dan proses itu adalah pelajaran berharga yang pasti akan bermanfaat untuk diri kita. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah ikutin sharing aku kali ini sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah kata, tetap semangat dengan segala rutinitasnya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.